Karena kodrat, yang maha kodrat memberikan kodratnya kepada jasadmu, dimasukkan bleng jadi kodiron, kamu yang kuasa. Gusukron yang kuasa. Sekarang mau kafir, mau muslim, ya, mau apa saja, itu tinggal pilihanmu sendiri. Tuhan tidak pernah memerintahkan, bahkan tidak pernah menyegah. Ya kan? Tidak pernah menyuruh dan melarang. Tidak pernah menyuruh dan melarang. Itu pilihanmu sendiri. Coba sekarang kamu mau apa? Persilahkan. Yuk kuasa toh yuk. Namanya qanaah itu menerima. Kalau kita terima dengan ikhlas, nggak bakal kok diruqyah, itu nggak bakal. Karena diruqyah tuh anggapannya dia tuh jauh dari Allah pandangannya. Aku ndonga ora mandi. Kena ngopo aku kita haju seprono seprene, wong aku ngarep aku ya sajadahku tak pemeke akeh. Nggih. Duka aku ya duka. Nek kena ngopo kok sing ora tau sembahyang malah sugih, kok aku kok melarat. Nggih, nggih. Terus nyacat. Mbah Kiai ke malah ngewiritan apa ora pas. Malah kadang maido wiridane, ya ora? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Martabat 7 Satoriah, masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bedah kitab Miftahul Jannati. Tapi sebelum itu kita akan menjawab komentar atau pertanyaan dari para pemirsa channel Martabat 7 Satoriah Grobogan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Yang pertama niku dari Isma, channel akunnya Isma 233. Salam rahayu dumateng Romo Yai. Ya salam. Badhe tanglet pandangan hakikat tentang ruqyah niku kados pundi? Matur suwun. Monggo. Ya, namanya ruqyah itu kan pengobatan, atau ruqyah itu mengobati ya. Mengobati ya, mungkin saja dalam pandangan hakikat. Ruqyah ini pun kalau tentang orang ahli torekoh, berarti ya saringa torekoh hakikat. Itu yang diruqyah itu adalah jiwa. Jiwa, karena yang kena bongso penyakit ya. Yang kena bongso penyakit itu di luar hati, karena pandangan otak, pandangan lahiriah yang wujudnya dia tidak punya keyakinan yang tinggi. Karena apa? Kekuatan jiwa itu yang paling tinggi. Paling tinggi. Maka dalam ajaran, di dalam semua torekoh pun ruqyah itu pun tidak termasuk wilangan-wilangan ajaran tentang kealahan. Tentang kealahan. Ya, mungkin saja dengan ruqyah itu kan mungkin mengandalkan sifat doa, sifat apa lah. Secara torik itu juga wis otomatis ruqyah kan torekoh itu. Karena dengan ajaran torekoh, saringat itu agama, fikih, torekoh itu adalah bentukan jiwa, hati, membaguskan hati, untuk mengenalnya lari kepada yang namanya Allah. Karena orang yang masih kena penyakit di luar jiwa, ya, di luar jiwa itu kemungkinan kan perkara dunia toh ya, perkara dunia. Kalau dia sudah mengenal tentang kealahan, ya itu nggak ada cara ruqyah-ruqyahan. Ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri pandangannya, sebab di jalan torekoh itu, kalau di dalam hikam ada perjalanan ini, orang itu dikasih makom asbab. Kalau makom asbab itu ya kadang-kadang orang itu tani biasa, ya dia panen. Kalau di makom asbab oleh Allah ya, dia bisa panen. Kadang-kadang ada orang nyuruh kerja, jualan apa, jadi pangkat, jabatan, yang munggah terus pangkatnya dan sebagainya.
Pokoknya sibab asbabu ilallah, dia itu ditaruh makom sifat sebab. Sifat sebab itu kadang-kadang ya dodol cendol wae ya bisa munggah kaji. Karena Tuhan memakomkan, maka semua itu sarenga toreko hakikat marifat itu dijalani semua, nanti kita makomnya di mana? Makomnya di mana? Nah, kalau Tuhan itu Gusti Allah itu memakomkan kita ke tajrid. Tajrid itu Gusti Allah itu mendekat. Jadi dia sangat dikasih oleh Allah. Ya. Allah sangat dekat, dia didekatkan oleh Allah karena ditipiskan oleh perkara dunia. Kerja ya ora wong ngangkon, mau kerja nggak ada orang nyuruh, jualan ya nggak laku, tanam ya kadang nggak bisa panen dan sebagainya. Yang namanya itu dia juga dimakomkan tajrid itu didekatkan oleh Allah, dijauhkan oleh dari dunia. Itu makom tajrid. Nah, kebiasaan orang-orang yang diruqyah itu kan orang yang tidak bisa menerima. Saya ini makom tajrid, atau saya makom asbab. Kadang-kadang dia keinginan seperti orang-orang, wah katanya waline Gusti Allah itu kaya, dungane mandi, apa-apa duwe, dungane mandi. Tidak seperti itu. Karena orang yang sudah berlaku pada ilmu toreko, hakikat, makrifat, dia mengenal Allah, kadang-kadang dia tuh malah takut kepada Allah. Misalnya kita ini punya lemah tanah tuh seperempat hektar. Biasanya panen tuh 40 sak, kok jadi 50, ketakutan. Takutnya apa? Kalau kedatangan istijot, panglulon dari Allah. Ya Allah, apakah jenengan tidak percaya dengan saya? Ya Allah, kok saya kok biasanya 40, 30, kok ini sampai 50, saya takut ya Allah. Barangkali saya dianggap tidak terima, tidak qanaah. Takut kalau kedatangan istijrot, panglulon. Nah, maka orang yang diruqyah itu mungkin saja kan tidak bisa menerima semua itu. Dodol rapayu, jari kandani Mbah Dukun, kanggolah mudodol kae diguweki uyah wong. Nggih. Padahal dhek gua uyah dhewe. Lah dhek gua uyah dhewe ngono lho. Nyalon lurah, gak dadi. Wah, iki dukune kalah karo kono. Jadi kalau kita belajar berjalan pada hakikatnya bagaimana Tuhan itu memakomkan kita. Apakah saya dipilih Allah ke makom asbab, apa kita dipilih Allah ke makom tajrid? Kalau di makom asbab berarti Tuhan itu mau menaruh kita di makom asbab, berarti merintah Tuhan itu untuk kita menjadi kebenaran Allah. Kon lomo, kon atnanjal, sosial, gitu. Oke sodakoe, oke ngamale rayun. Tapi yang namanya makom tajrid itu dipilih oleh Allah, memang dia ditipiskan dari dunia, didekatkan oleh Allah. Nah, kan orang yang dimiskinkan lah miskin ke piye yo. Makom tajrid itu memang ditipiskan perkara dunia, didekatkan oleh Allah. Kan lebih dikasih itu yo. Misalnya kita tidak mampu, itu ada zakat, gak wajib zakat. Itu ada namanya yang namanya sodakoh, tidak wajib sodakoh, justru malah dia untuk sodakoh. Sodakoh kan sangat dikasih tuh ya. Misalnya wajib gak mampu kaji ya gak diwajibkan kaji. Kita nih di rumah mangan sego brongko, jagung, tutul sambel korek ngarep lawang, sumuk, glimpang, ya turu, gayeng tanging kerja. Tapi nek diwajibke kaji, numpak pesawat, guling, nibo, dadi opo? Lah yo enak. Iya toh? Nggih. Ngono. Kita ini menerimanya di mana? Namanya qanaah itu menerima. Kalau kita terima dengan ikhlas, nggak bakal kok diruqyah itu nggak bakal. Karena diruqyah tuh anggapannya dia tuh jauh dari Allah pandangannya. Aku ndonga kok ora mandi. Kena ngopo aku kita haju seprono seprene. Wong aku ngarep aku ya sajadahku tak pemeke akeh. Nggih. Duka aku ya duka. Nek kena ngopo kok sing
ora tau sembahyang malah sugih kok aku kok melarat. Nggih, nggih. Terus nyacat. Mbah Kiai ke malah ngewiritan apa ora pas. Oh, malah kadang maido wiridane, ya ora? Nggih. Nah, kita kalau ngaji hakikat, pada hakikatnya Tuhan tuh menaruh kita makomnya di mana? Makom itu tempat atau kedudukan. Kepanakan di mana? Kalau kita dimakomkan tajrid diterima dengan ikhlas. Gelem kepepet, gelem mepet karo Gusti Allah. Nah, sekarang semua para nabi coba pandang. Coba nabi yang paling terkaya itu semua pandangannya Nabi Sulaiman ya, tapi paling rekoso loh. Oh tenan nih, dari Nabi Ayub paling pelarat mangan iwak bibas kok. Ngono. Nabi Sulaiman iku sugih, ning urung tau mangan iwak. Roh pitik akeh dibeleh, halo kawan. Lah iya toh? Lho, piye toh ya nang restoran pupu gending pirang-pirang, wah ini pupunya kawan saya. Gitu. Wong awake dhewe dipitik jago no dicejenengke kliwon. Won rene moro yo ora dibeleh. Nanti sak matine nak perlu dikajati mati. Lah apa meneh kaya Nabi Sulaiman kita dingai makom bisa melihat alam 3. Lah yo kaya ngopo malah rasa mlaku to yo. Mula aku kowe gak dingai ilmu Nabi Sulaiman gak mampu. Gak iso nama makan Kentucky. Si zaman Kentucky. Zaman Kentucky lho. Artinya ya. Mbah, ruqyah sendiri itu sebenarnya masukkan sugesti. Supaya orang itu sugestinya ke arah keilahian dan penyakitnya sakit sembuh ngoten intinya. Nah, iya. Ya, tentang rezeki itu saya katakan kan ya. Dagang. Ya namanya dagang itu bagaimana? Namanya rezeki bagaimana? Jadi rezeki daya lairu wa batinu. Rezeki sing lahir wujude woh pari, woh jagung ya. Woh. Tapi rezeki sing batin itu tentang kesehatan. Tentang kesehatan lho. Lah, maka dari itu entah itu penyakit dari jasad kita, diberi gudik, diberi udun, diberi apa, apakah kita kekurangan masalah rezeki yang lahir, itu semua kan karena kita disempitkan dunianya supaya dia dekat oleh Allah. Nah, kita diterima secara hakikat, kita Tuhan tuh menaruh kita di dunia itu dimakomkan, diletak asbab, diletakkan di dalam tajrid. Nah, kalau kita qanaah menerima apa adanya, ya itu harusnya diterima dengan ikhlas. Jadi ketika kita itu paham makom kita itu disebab atau tajrid, terus gak perlu ruqyah ini. Gak perlu ruqyah. Nah, itu introspeksi diri. Karena di dunia itu sebab dan akibat. Tuhan tidak hubungan, tapi hanya sinambungan. Karena di dunia itu hukumnya sifatnya karma. Semua berbuat pasti nemai akibat. Semua akibat itu hasil dari perbuatan kita. Nah, maka di dalam diri kita itu penuh dengan panca karma. Panca atau 5 karma itu ya hukum yang kita terima balasan ya. Undu-unduan. Iya, undu-unduan nih. 1 pengucap lisan, 2 pembau angroso atau penglihatan, pendengaran, perasaan jasad ini semua tuh panca karma. Itu semua ada hasil negatif dan positif. Fa'akim baca kali ini konifam kita tak salah itu tadi. Jadi semua fitrah kembali kepada fitrah itu sendiri. Ora apa-apa Gusti Allah benci karo aku. Wah, Gusti Allah murka, Gusti Allah kok murka iki piye yo. Ngomong arep bakso kowe. Berarti kalau orang Jawa bilang itu mengatakan kita hidup itu ngunduh waing pakerti. Tergantung bagaimana kita mengontrol panca karma kita. Iya. Mau negatif sama positif tergantung kita. Tergantung perbuatan kita. Maka pengobatan ruqyah itu
kita melakukan sholat 5 waktu, kalau benar-benar itu, wah itu sudah jadi ruqyah yang paling hebat. Ruqyah yang paling hebat 5 waktu itu. Karena itu gerakannya, olahraganya, gerakan dalam sendinya, cara tuh sujud harus lepas gitu. Itu semua sebenarnya terapi. Baik sebenarnya fisik terapi maupun pikiran. Iya. Yang kedua nih Mbah, saking akun Gayuk Sokajaya. Ini katanya daerah Jawa Barat. Gayuk Sokajaya. Assalamualaikum. Badhe tangkep Yai, nyuwun penjelasan plus contoh terkait sifat nafsiyah, sulbiyah, maknawi dan maknawiyah. Matur suwun. Lah maka dari itu kaum pengkajian tentang ngakoid. Ngakoid itu ada 50, diambil 9. Tinggal 41. Yang 9 ini larinya ke sifat Rasul, sidik, amanah, tableh, patonah. Nah, yang 4 ini kebalikannya. Ya. Yang 1 itu sifat jaisnya. Yang 41 larinya kepada sifat Gusti Allah, sifat Allah ke 41. Kita ambil yang wajibnya. Karena yang mokalnya itu tinggal kebalikannya saja kan. Tinggal kebalikannya saja. Yang 1 juga jaisnya. Nah, sifat ke-20 dibagi 4. Yang 1 sifat nafsiyah. Nafsiyah itu dalam arti jasad. Nafsiyah, nafsi bongso awak. Ya jasad kita ini. Kita diciptakan oleh surat Al-Mu'minun ayat 13 ya. 13 sampai 15 barangkali kurang lebih. Walakot kolana insana min solanan pemimpin aja. Aku ciptakan manusia dari saripati bumi, lalu keciptakan dari jadi setetes air mani. Lalu kuciptakan jadi sekumpal darah, darah kuciptakan jadi sekumpal daging. Daging kuciptakan tulang belulang dibungkus dengan daging. Ya. Lalu kuciptakan jadi makhluk lain. Jadi lahir itu makhluk lain, belum ada jiwa. Lalu kuciptakan jadi makhluk yang sempurna. Nah, makhluk yang sempurna itu sudah kena jiwa itu tadi, artinya apa? Seandainya kita dilahirkan di tempat Nasrani, itu jiwanya Nasrani. Di tempat Islam, ya Islam. Nah, di tempat preman, ya berjiwa preman. Nah, jiwa itu pembentukan karakter itu tadi. Nah, yang namanya nafsiyah itu jasad ini, benda yang ada awal dan ada akhir, bahkan benda yang mati. Jadi kita ini sebenarnya mayit, bangke, tidak bisa apa-apa. Jadi nafsiyah ini yang terjadi semua dari adon-adon ya. Jadi kita daden-daden, dijadikan salah daden-daden, jasad ini tidak lain dengan benda-benda yang ini. Nah, lalu sifat sulbi itu yang tidak memiliki kosok balen. Nah, kosok balen ini bahasa Indonesianya gak ada kebalikannya. Yaitu wujud itu anane opo keadaan kita ini, jasad ini. Nah, sifat sulbiyah dari angka 2, pembagian nomor 2 dari angka 2 sampai ke 6. Jadi kidam. Dulu ada yang mendahului. Sebelum ada apa-apa dia sudah ada. Itu kalau bahasa di dalam Al-Quran yang namanya la ilaha dan ilallah. Yang ada hanya Allah. Jadi di situ sumber energi yang tertinggi. Iya. Sumber energi yang tertinggi, yang paling tertinggi, sifatnya maha, nggak ada awal, nggak ada akhir. Dinamakan apa terserah. Mungkin saja kaum Nasrani mengatakan Tuhan Allah. Mungkin saja kaum Hindu, Buddha, ya, ada mengatakan yang Widi, ada mengatakan yang Wanon, ya, ada yang mengatakan Maha Wening, dan sebagainya.
Kalau kita umat Islam, Allah. Allah itu nama yang sifatnya esa. Jadi sudah jelas kata Allah itu nama, tapi bukan seperti nama-nama benda lagi. Iso dibandingkan dengan nama-nama benda. Maka kita dulu tiada yang mendahului dingin tanono kang andingini. Bakok artinya dia itu tetap langgeng, nggak gingsir. Mulai zaman sebelum ada Nabi, sesudah sampai zaman Nabi, sampai sekarang pun Allah tetap esa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, kurang. Nggak pernah kurang. Seandainya sedunia ini nyembah, semua nggak akan tambah. Seandainya sedunia nggak ada yang nyembah, dia nggak kurang. Tetap. Itu namanya bakok. Nah, mukhalafatul kawadisi, dia beda dengan perkara yang baru. Maka Allah itu jangan diukur-ukur, jangan disama-samakan dengan perkara yang baru. Dia tidak bisa dibandingkan. Nah, umpama-umpama itu hanya umpama saja. Umpama. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak bisa diumpamakan sebenarnya. Tapi untuk menyampaikan ilmiah bahasa istilah kan ya butuh penyeberangan. Umpama-umpama. Qiyamu binafsi, berdiri dengan sendiri. Tidak membutuhkan satu sama yang lain. Loh, itu tadi kok ada Rasul, ada apa? Lah, itu kan kita-kita ini tuh yo. Karena orang-orang yang pengalaman, orang yang itu kan nanti saya bagaimana supaya kayak sampean. Oh, caranya resep ngene, jadi agomo itu tuh yo. Jadi agomo. Jadi jangan di ento-ento dibayangkan seperti makhluk yang baru, barang yang baru, buatan sama. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Gak mampu membayangkan. Membayangkan abang karo sing ditempeli abang kowe angel ke misahke kok. Ketemu dino minggu ra. Ketemu dino minggu ketuk kaya apa di padan awake dhewe ra iso. Ngono. Ya binafsi, berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah. Ya, di sini. Wahdaniyah itu Allah itu bangsa nyawiji. Artinya bangsa nyawiji itu bagaimana? Allah itu membenda tapi bukan benda. Allah itu memakhluk tapi bukan makhluk. Wahdaniyah bangsa nyawiji. Seperti si merah nempel pada benda-benda yang lain. Kok itu yang tempeli yang benda yang bundar, merah bundar? Ya enggak, merah ya merah, tidak bundar. Bundar itu bentuk benda yang lain, sifat ya. Itu. Nah, maka dari itu yang namanya wahdaniyah itu bangsa nyawiji. Allah itu membenda bukan benda, memakhluk tapi bukan makhluk, sifatnya melimputi. Zat yang meliputi. Kang murbung zat. Jadi hidup yang meliputi, yang hidup berarti zat yang meliputi sifat. Itu. Nah, sifat ma'ani itu mulai dari angka 7 sampai ke 13. Sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini yang duduki pada sifat nafsiyah. Ya. Sifat ma'ani itu yang duduki pada sifat nafsiyah. 7 sifat ma'ani. Maka kalau kita ngaji tauhid itu ya harus mengenal yang namanya tauhid, harus dia kenal sifat ma'ani. Kalau dia tidak kenal duduknya sifat ma'ani ini ya nggak kenal tauhid. Nah, terus yang bagian ketiga A itu adalah kodrat. Kodrat dengan yang maha kodrat beda loh ya. Yang maha kodrat, yang kodrat. Itu kan lain. Jadi yang kuasa, maha kuasa dengan yang kuasa itu
Beda, ngono lho. Harus kita bisa bedakan. Yang maha kuasa itu tidak terhingga. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Terus dia kalau kita bisa berkata, bisa dikatakan bahasa istilah menciptakan sifat kuasa. Kuasa, kodrat. Nah, kodrat ini dari Allah ini dimasukkan kepada sifat nafsiyah yang namanya awak atau bangke mayit ini ya. Bleng. Itu jadi qadirun yang kuasa. Jadi maha kuasa, kuasa dan yang kuasa. Sekarang seperti Gus Sukron sendiri ya, bisa gerakan seperti itu karena kodrat, yang maha kodrat memberikan kodratnya kepada jasadmu, dimasukkan bleng jadi qadirun, kamu yang kuasa. Gus Sukron yang kuasa. Sekarang mau kafir, mau muslim, ya, mau apa saja, itu tinggal pilih kamu sendiri. Tuhan tidak pernah memerintahkan, bahkan tidak pernah menyegah. Iya kan? Tidak pernah menyuruh dan melarang. Tidak pernah menyuruh dan melarang. Itu pilihanmu sendiri. Coba sekarang kamu mau apa? Persilahkan. Yuk kuasa toh yuk. Mau ngentut, ya, mau persilahkan. Nah, sekarang mau joget bisa joget. Mau apa saja. Itu tinggal kamu sendiri. Itu sifat ma'ani yang A. Yang B, irodah, itu adalah kehendak. Allah itu maha kehendak, tapi tidak pernah mengendakkan, ya. Maha mengendak, terus memberi kehendaknya pada kamu. Nah, maka masuk di dalam jasadmu bleng, itu jadi muridan yang punya kehendak dan rencana kamu. Jadi sekarang ini kamu diberi kuasa oleh Allah, bisa melihat, bisa mendengar, itu kamu rencanakan bikin apa? Kamu rencanakan bikin apa? Persilahkan. Ya. Terus yang C itu adalah ilmu, pengetahuan, ilmu. Allah tuh maha ilmu, maha tahu, ya, maha pengetahuan. Nah, pengetahuannya ini dimasukkan pada jasadmu bleng, jadi kaliman. Jadi sing duwe ilmu yo kowe. Lah, perencanaan itu harus diilmiahkan. Ngono lho. Diilmoni kan. Lah maka dari itu kita hasil dari sekolah, dari apa itu kan namanya penularan jiwa dah ya. Penularan jiwa dan karakter, peluasan pandangan diberikan kamu. Nanti kita bisa merubah, bisa ngendakkan, rencanakan sesuatu yang kodrat yang diberikan kamu. Kodrat, maka kodrat itu sifatnya hanya pembatas. Nah, sekarang apa? Hayat. Allah tuh maha hidup. Terus dia memberikan kehidupan. Allah maha hidup, akhirnya memberi kehidupan. Dimasukkan pada dirimu bleng jadi kayan yang hidup. Maha hidup, hidup dan yang hidup. Nah, kamu itu yang hidup. Kamu juga benda seperti kursi. Kursi itu ya punya kehidupan juga, tapi hidupnya kursi beda dengan Sukron dulu. Nah, iya kan? Nah, maka dari itu kamu yang hidup. Berarti hidup itu belum tentu keruntek-keruntek ya, Mbak? Waru tidak harus keruntek-keruntek. Mayit itu punya kehidupan, sifat hidup. Karena kalau ada mayit itu bangkit terus dehem, yo bukan mayit yo. Dia sudah bukan mayit. Yang namanya mayit punya kehidupan, mewujudkan sifat mayit. Sifatnya mengatakan bahwa dia punya kehidupan. Batu itu kalau ilmu kimia kan itu benda mati. Tapi kalau kita ahli ilmiah tentang kealahan,
batu itu juga punya roh. Nggih. Coba ada batu hitam yang gede. Kalau kamu penyet itu kok lunak, itu dinamakan batu apa bukan? Bukan. Kalau dia memunculkan sifatnya kerasnya, soyo keras, hebatnya batu, soyo hebat aja. Yeah, batunya soyo tenan, akhirnya jadi mustikaning batu. Lah ngono. Ngono lho. Itu juga hidup, memunculkan sifat kehidupan dengan tujuan nama. Monggo yang namanya nama belum tentu terbentuk atau bentuk benda yang wujud. Ini namanya ini. Orang beda kentut. Kentut itu punya nama kan? Ya. Tapi ada wujudnya enggak? Enggak ada. Nah, baunya saja ya mirip-mirip kayak aslinya gitu. Itu punya nama tapi juga enggak punya wujud ya. Wap yang keluar itu. Maka dari itu sifat hidup itu, roh itu sangat dibakar, susah sangat dibakar. Rumit. Memunculkan sifat kehidupan bagaimana tinggal yang kita menamakan. Seperti kursi itu dikatakan kayu yang mati, ya tinggal tujuannya. Kalau dibentuk kursi, muncul sifat kursi, selagi bisa diduduki, dimanfaatkan jadi kursi, itu hidup. Hidup sebagai kursi. Bagi kursi. Nah, itu yang kita bahas tentang hayat ya. Jadi Allah ki maha hidup menciptakan yang namanya hayat. Hayat itu biji hidup. Dimasukkan pada jasa kita, bleng jadi kayan yang hidup. Harus bisa bedakan hidup dengan yang hidup, itu harus bisa bedakan. Harus bisa bedakan. Seperti baterai yang sedang dites, seperti korek lah ya, korek umpamanya. Korek ini habis bengsolnya, ini penuh bengsolnya. Kalau dinyalain bisa nyala dan sebagainya. Ini dinyalain gak nyala. Mungkin saja ini yang hidup. Iya kan? Yang hidup padahal sifatnya sama. Ini yang hidup. Maka dari itu kita bisa membawa tentang hayat itu sendiri sifatnya hidup. Tapi bukan harus keruntek-keruntek. Dia itu sama itu kan Allah tuh maha mendengar, tapi tidak pernah mendengar. Terus misalkan sifat mendengar itu, terus akhirnya sama itu dimasukkan pada diri kita, bleng, jadi samian yang mendengar saya, karena diberi oleh Allah. Tapi yang namanya sama itu pendengar bukan energi yang tertinggi, bukan ngono lho. Mungkin saja kalau orang ahli naturalisme, kekuatan natur kadang-kadang semua dari natur itu kan hanya adon-adon lah ya. Nah, ini dengan ini jadi ini jadi ini, jadi ini, jadi ini dan sebagainya. Maka adon-adon diramal seperti bumi ini. Maka natur itu artinya alam. Kekuatan alam. Maka kalau kita bicara tentang alam, membahas tentang alam akhirat pun dalam pandangan orang kadang-kadang sudah alam terakhir. Tapi yang namanya alam sifatnya masih natur. Masih bangsa adon-adon. Iki karo iki daya diangan tarik tinarik. Tapi kalau ilmu kealaman kasukman itu kan beda dengan ajaran ini. Nah, maka dari itu yang namanya sama itu Allah mendengar, mencatatkan sama, masukkan pada diri kita, bleng, jadi samian yang mendengar. Maka sami Allah. Itu kadang-kadang orang Jawa misalkan sami Allah, sami kan podo Allah. Aku podo Allah, itu ada keliru kan ya. Padahal bahasa Arab di perbanding bahasa Jawa keliru. Sami Allah ki dalam arti ini pendengarane Allah ngono lho. Mau sami Allah, wah aku padha karo Allah. Itu dengan lah maka dari itu kita harus tahu sifat itu pembeda saja. Ayo ngono ya. Sifat itu pembeda. Basor. Allah tuh maha melihat, memunculkan sifat melihatnya. Lah ngono ya. Maha melihat gak pernah melihat.
Memunculkan sifat melihatnya itu pelihatan itu dimasukkan pada diri kita, bleng itu jadi basiron, yang melihat kita, yang melihat kita. Terus sekarang kalam, Allah tuh maha ngendika tapi gak pernah ngomong. Yang namanya kalam, kalam itu warna-warna. Itu nongko saya di depan tuh bisa berkalam. Seandainya, hei Kiai, saya ini manis, mateng, pangan. Tapi bahasa itu kan harus dicerna dengan halus saja. Butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, sekarang ada pepohonan, ada rambanan, misalnya kangkung yang segar itu. Hei Kiai, saya ini enak, kamu makan itu. Tapi bahasa itu harus kita bisa menyerna. Bahasa-bahasa yang bersifatnya berkalam, karena kalam itu kadang kan bukan kalim ya. Nah, maka dari itu Allah maha ngendiko, maha bicara tapi gak pernah bicara. Terus masuk di dalam diri kita bleng jadi muta kaliman, yang bicara kita. Nah, berarti sifat ma'ani ini bisa hilang sifatnya ma'ani, masuk di dalam sifat nafsiyah. Hilang sifat nafsiyah, hilang sifatnya ma'ani, baru jadi sifat ma'nawiyah. Kodrat irodah, kodrat kodirun, iya kan? Terus irodah muridan dan sebagainya. Jadi sifat ma'nawiyah itu artinya dia sudah tahu lungguhnya atau makomnya. Sifat ma'ani ini bisa memberi segala-galanya di dalam sifat nafsiyah. Akhirnya bisa ditonton kodratnya, irodahnya, kehendaknya, dan ilmunya apa kabeh itu tinggal ditonton pada sifat nafsiyah. Seandainya film bioskop itu sifat nafsiyah itu layar, supaya bisa ditangkap tulisan, gambar atau apa dari kamera itu sendiri kan. Itu hanya layar. Jadi kita ini layar. Nah, bisa diartikan bahkan maknawiyah artinya apa? Biar tahu kekuasaan Allah di dalam diri kita. Nah, maka kita bisa bicara di situ kalau kita sudah tahu sifat ma'ani duduki pada sifat nafsiyah, hilang sifat nafsiyah, hilang sifatnya ma'ni, baru sifat maknawiyah. Nah, itu keseluruhan dari itu semua dari penampakan dari sifat ma'ani. Sifat penampakannya pada saat ini, maka di situ banjur ada tulisan. Itu kata-kata yang enak kan yo, banjur ada tulisan gitu. Apa tulisan biak lakala walak, oh tidak seperti itu. Tulis belum, bukan harus diorek-orek. Ada tulisan la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Coba 7 sifat itu lepas dari jasad kita. Kita punya kekuatan apa? Ya, sekarang itu kan, ya di situ. Sekarang ya namanya sifat kodrat itu lepas. Berarti kita tidak kodirun dong, nggak punya kekuasaan apa-apa. Maya tuh yo. Nah, di situ harus kita tahu, di situ unsur sifat la haula wala quwata illa billahil alim, berarti dia tahu kedudukannya di dalam diri saya itu penuh dengan sifat ma'ani. Sifat itu hanya pembeda saja. Jadi bukan arti kodrat tuh energi yang tertinggi, yang paling dur, enggak. Itu masih ada dhuwure neh lah yo ngono. Dan anu Mbah, jenengan mau bilang tentang Allah itu punya sifat maha kuasa. Terus kemudian di bawahnya ada pembatas yang namanya kodrat. Terus lagi baru turun ke apa sifat maknawiyah tadi, berarti yang punya kuasa. Lah pembeda niki contohnya nopo nih, Mbah? Ya contohnya seperti kita ini. Coba seandainya sama. Itu kan pendengaran. Seandainya kita ini tidak keelinan dinding energi yang sifatnya pendengaran, kira-kira kita dengar nggak? Kita lahir
nggak mendengar apa-apa ya jadi bisu kan? Nggih. Bisu karena nggak tahu bahasa-bahasa yang lain. Nggih, nggih. Nah, jadi bisu. Jadi itu bisa dikatakan juga kadang-kadang ditiupkan roh. Ngene gampangnya. Apa terus Gusti Allah nyebut ngono ya? Nggih, nggih, ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ya maka dikatakanlah kalau kita anak kecil mungkin saja ya seperti Kanjeng nyolong timun itu biasa tuh ya paling lelucon, tapi kita pembakasan tentang kembali kepada sifat-sifat untuk mengetahui itu hanya sifat untuk mengetahui tentang kekuasaan Allah karena itu umpama-umpama saja. Supaya bisa dicerna. Bisa dicerna. Dalam arti apa? Penyeberangan dari makrokosmos ke mikrokosmos. Iki ada hubungannya kalau Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ya. Nah, bisa. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau memberi penjelasan kepada kaum Quraisy waktu niku banyak sekali sing mboten percaya. Iya. Karena Kanjeng Nabi sendiri juga tidak bisa menjelaskan. Iya. Itu yang dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan ngoten niku. Nah sekarang Allah bicara kepada Kanjeng Nabi, itu Allah yang mana? Allah yang mana? Menurut dalam pandangan itu kadang Allah itu ada dua dalam Quran. Ada dua apa? Satu Allah yang maha kuasa, yang satu Allah kuasa. Yang satu Allah maha kuasa itu nggak punya musuh iblis. Itu yang sing gak ada sifat sulbiah Mbak. Nah, nah, sekarang Allah kuasa di mana? Allah kuasa, Allah suci. Allah suci duwe musuh sing ora suci. Dikatakanlah Allah suci itu adalah Nurun Muhammad. Yang terjadi kabeh di dunia ini adalah dari Nur Muhammad. Oh, berarti secara garis besar ini, Mbak. Nur Muhammad itu adalah sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani Allah. Ya, sumber. Bukan sifat ma'ani, sumber dari sifat ma'ani. Biji itu. Jadi terima kasih untuk semua pemirsa setia ya, channel Martabat 7 Satoriah Grobogan. Session ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.